Skidi papap. Halo kaum berbahan yang budiman, kembali lagi bersama saya Don Cuan. Film yang akan kita kuliti di sini berjudul Lost Ballad. Film garapan Netflix ini menceritakan tentang seorang berandalan yang bekerja sebagai mekanik. Dia terpaksa menuruti perintah dari polisi yang korup karena menghindari dinginnya sel tahanan. Film yang bergenre aksi dan kriminal ini memiliki rating 6,3 di IMDb. Film ini dibintangi oleh Alban Lenoir, Nicolas Duvachel, dan Ramzy Bedia. Dirilis pada tahun 2020, film ini dapat disaksikan di Netflix. Udah, malah jadi promosi. Pandai tungguin Kang Cendo lagi. Daripada bingung dengerin celotehan gak jelas ini, mending siapkan bantal, posisikan rebahan, seduhlah kopi hitam pahit Anda, dan selamat menonton. Now is Nobar. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Lino. Diketahui Lino memiliki kemampuan mekanik yang sangat handal, namun di balik itu, ia juga dikenal sebagai kriminal yang paling dicari di kota itu. Setelah selesai memperbaiki sebuah mobil, Lino dan adiknya yang bernama Quentin akan melancarkan aksinya untuk merampok sebuah toko perhiasan di kota. Setelah berhasil menerobos ke dalam toko dengan menggunakan sebuah mobil, tanpa disangka, ternyata sabuk pengaman Lino tidak bisa dibuka. Polisi yang ternyata telah mengetahui kejadian itu langsung menuju ke TKP dan Lino pun langsung diborgol oleh petugas kepolisian. Scene berpindah ke sebuah lapas tahanan. Di sini kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Moss. Moss ternyata di sana bertugas sebagai seorang kepala penjara alias kepala sipir, dan juga seorang pria bernama Charas adalah seorang kepala bidang yang bertugas untuk kepolisian yang disebut Go-Fast. Jadi, Go-Fast ini bertugas untuk mengejar kriminal di jalanan menggunakan mobil yang telah dirombak sedemikian rupa. Charas ternyata ingin bertemu dengan Lino untuk menawarkan Lino bekerja menjadi mekanik di kepolisian dan juga bekerja sama dengan Charas. Dengan senang hati, Lino tentunya menerima tawaran tersebut. Pada situasi lain, Charas bersama seorang wanita yang bernama Julia berhubung di luar negeri, namanya Julia. Kalau di kita mah Yuli kali ya namanya. Yaitu rekan sesama polisi mulai dengan pengejaran seorang penjahat. Namun secara tiba-tiba, dari arah yang berlawanan ada sebuah mobil polisi lain dan menabrak mobil penjahat tersebut. Kedua polisi tersebut bernama Areski dan juga Marco. Mereka berdua adalah rekan kerja Julia alias Yuli dan juga Charas. Lalu mereka mengambil beberapa barang berupa obat-obatan terlarang di mobil kedua penjahat tersebut. Kembali ke markas Charas, di sini kita bisa melihat Lino dan Jeb yang telah menjadi mekanik kepolisian. Di sini Lino terus bekerja untuk merakit beberapa mobil yang digunakan oleh para petugas kepolisian dalam pengejaran para penjahat. Pada pagi harinya, saat Lino ingin kembali ke penjara, Charas datang menggunakan mobil dan mengagetkan Lino. Mereka berdua berkeliling menggunakan mobil dan menuju ke sebuah gudang di mana gudang tersebut berisi mobil-mobil yang sangat mewah, dan ini tentunya membuat Lino sangat terkejut. Berita baiknya ternyata Lino di sini akan dibebaskan, tetapi masih bebas bersyarat. Charas juga ingin membebaskan Quentin yang bekerja di sebuah mekanik mobil untuk bisa bergabung bersama Lino lagi. Lino pun mulai masuk ke tempat di mana Quentin bekerja. Saat sudah bertemu, lalu datanglah seseorang yaitu kepala bengkel yang bernama Jacques untuk menanyakan maksud kedatangan Lino ke tempat tersebut. Di sini sedikit terjadi perdebatan alias adu bacot alias parea-area omong yang membuat suasana semakin panas. Jacques memerintahkan Kad, yaitu anak buahnya, untuk menghadapi Lino. Saat melihat Lino yang hendak melawan, Jacques pun menodong langsung pistolnya seakan mau menembak Lino. Lalu datanglah Charas untuk menolong dirinya dengan disusul Marco dan juga Areski ke tempat tersebut karena sudah ditelepon oleh Charas sebelumnya. Saat mereka masuk ke mobil, kejutan pun terjadi. Areski langsung menembak Charas dari belakang mobil yang membuat ia mati seketika.
Melihat hal itu, Lino dan Quentin pun shock dan tidak bisa berkata-kata. Dengan cepat, Lino pergi menyelamatkan diri karena Areski ternyata juga mengincar dirinya. Mereka terus mengejar Lino, namun pada ujungnya tidak berhasil dan membuat Areski menjadi kesal. Lino pergi ke sebuah kasir pom bensin dan meminjam HP kasir tersebut untuk menelepon Julia dengan tujuan untuk memberitahu Julia bahwa Charas telah dibunuh oleh Areski. Namun rencana tersebut gagal karena di situ ternyata banyak polisi yang sedang berpatroli, sehingga Lino kembali ditahan. Di tempat lain, mobil bersama dengan Charas ternyata sedang dibakar. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan barang bukti pembunuhan. Di sini Lino kembali meminta bantuan kepada petugas untuk menghubungi Julia. Saat menunggu di ruangan interogasi, tiba-tiba datanglah Areski dan membuat Lino terkejut. Areski pun mematikan CCTV agar pembicaraan mereka menjadi privasi. Ternyata Areski menyuruh Lino untuk berbohong tentang kematian yang menimpa Charas dengan mengada-ada sebuah cerita seakan-akan bukan Areski yang membunuh Charas. Mendengar hal itu tentunya membuat pikiran Lino menjadi semakin kacau. Di sisi lain, dia tidak cukup bukti untuk melawan Areski tentang kejadian pembunuhan Charas. Di sini, jika ia tidak melakukan perintah Areski, maka dia bisa menjadi tersangka dalam kasus ini. Lino pun berusaha untuk melepaskan diri menggunakan besi pada sebuah bangku. Setelah berusaha, akhirnya dia dapat melepaskan diri. Di sini terjadi kekacauan membuat seisi kantor polisi menjadi panik. Dengan sekuat tenaga, Lino melawan para petugas yang ingin menangkapnya lagi. Lino pun berhasil melumpuhkan beberapa petugas, tapi belum cukup di situ saja. Kembali Lino harus melawan beberapa petugas lagi. Akhirnya Lino berhasil melawan semua petugas dengan cara menyemprotkan gas air mata yang ia dapat dari salah satu petugas dan membuat Lino berhasil kabur. Di sisi lain, Moss dan juga Julia tiba di TKP di mana mobil dan Charas dibakar. Tampaknya Julia dan Moss sangat terpukul dengan kejadian itu. Rongsokan mobil Charas pun dibawa ke kantornya untuk diperiksa oleh Jeff. Di sini Julia sangat sedih dengan kematian Charas karena Charas adalah seorang pimpinan yang sangat baik bagi dirinya. Lalu Lino datang ke tempat tersebut dengan tujuan menemui Julia. Maksud kedatangan Lino ingin memberitahu yang sebenarnya. Namun di sini Julia tidak mempercayai dirinya dan terjadilah sedikit aksi kekerasan. Pada ujungnya Lino berhasil memborgol tangan Julia ke sebuah mobil dan melarikan diri. Setelah kejadian tersebut, kantor Charas menjadi semakin kacau. Di sini Areski menanyakan tentang kejadian tersebut kepada Julia. Julia pun menjelaskan apa yang dibicarakan oleh Lino. Scene berpindah ke sebuah bengkel mobil di mana Quentin bekerja. Di sini Lino mengendap-endap untuk masuk mencuri sebuah pistol di tempat tersebut. Namun aksinya digagalkan oleh Kat dan membuat Lino harus disekap kembali. Di sini Lino mengatakan ternyata mobil yang dibakar tadi itu bukanlah mobil Charas. Saat Lino ingin dimasukkan ke garasi mobil, tiba-tiba Quentin memajukan mobilnya dan membuat Jacques dan juga Kat meninggal seketika. Dengan cepat Lino dan Quentin kabur dari tempat tersebut. Saat di jalan ternyata Quentin mengatakan dia yang menyembunyikan mobil Charas. Dengan cepat mereka pun pergi ke tempat tersebut. Di sisi lain, Areski dan juga Marco ke tempat Jacques. Saat membuka bagasi mobil, ternyata bukan Lino yang berada dalam bagasi tersebut, melainkan Kat dan juga Jacques. Di sini Areski langsung mengeksekusi Jacques, lalu Kat berusaha kabur ke dalam ruangan dan Marco langsung mengejarnya. Saat Marco ingin mengeksekusi Kat, dia memberitahu jika mobil yang dibakar itu bukanlah mobil Charas. Setelah Jeff memeriksa mobil tersebut, ternyata benar, itu bukanlah mobil Charas dan memberitahu Julia tentang hal itu. Julia pun mendapatkan telepon dari Lino. Di sini Lino mengajak Julia untuk bertemu di suatu tempat. Mendengar hal itu, Julia pun langsung bergegas ke tempat tersebut. Setelah Julia sampai, di sini Quentin langsung memperkenalkan dirinya. Ternyata Quentin adalah anak panti asuhan yang diambil oleh Lino untuk tinggal bersama dengan dirinya. Sejak saat itu, ia terus bersama Lino dan dididik oleh Lino dari kecil.
Saat mereka bertiga ingin keluar, ternyata para polisi telah mengetahui keberadaan mereka. Lalu Julia menyuruh Lino untuk mencari mobil Charas yang asli yang ternyata disembunyikan oleh Quentin. Lalu Julia membocorkan ban mobil petugas agar mereka tidak bisa mengejar Lino. Di sisi lain, Marco pun mulai beraksi untuk memburu Lino karena dia telah mengetahui jika Lino akan ke gudang di mana tempat menyembunyikan mobil Charas. Lalu Quentin dan Lino pun sampai ke tempat tersebut. Di sini Quentin ternyata mengambil obat-obatan hasil penangkapan yang dilakukan pada awal film tadi. Nah, saat Quentin ingin keluar, Quentin pun tertembak oleh Marco tepat di bagian dadanya. Lino yang melihat kejadian itu langsung masuk ke dalam untuk berlindung. Lalu terjadilah sedikit pertarungan. Quentin yang sudah sekarat berusaha untuk merangkak ke sebuah tempat. Di sini Lino mampu berhasil mengalahkan Marco. Perlahan-lahan Lino pun keluar untuk mencari Quentin. Melihat Quentin yang sudah tidak berdaya, Lino pun sangat sedih. Saat Lino sedang memindahkan badan Quentin, ternyata Quentin memegang sebuah tali selang di mana tali tersebut mengarahkan ke gundukan jerami yang isinya mobil Charas. Setelah Lino menemukan mobil tersebut, dia menelepon Areski dan menyampaikan bahwa sebentar lagi semuanya akan terungkap. Mendengar hal itu, Areski sangat kesal terhadap Lino. Di sini Lino pun merakit mobil Charas agar ia bisa melawan petugas kepolisian yang menghalanginya di jalan pada saat ke markas Charas. Namun di sisi lain, petugas lainnya sudah memblokade jalan, di mana jalan tersebut akan dilalui oleh Lino. Lino pun mulai bergerak dengan mobil yang telah ia rakit sedemikian rupa. Di sini, sebuah mobil petugas sudah mengejar dirinya dan terjadilah aksi kebut-kebutan. Lino berhasil merusak mobil petugas dan membuat keadaan menjadi semakin kacau. Lalu Lino mendorong mobil petugas yang ternyata digunakan sebagai tameng untuk menerobos blokade yang telah dibuat oleh Areski dan juga timnya. Lino pun berhasil menerobos jalan yang telah diblokade. Dengan cepat Areski langsung mengejar Lino. Di sisi lain, Julia juga mulai bergerak untuk membantu Lino. Dengan bantuan Julia, mobil Areski berhasil ditumbangkan. Namun di sini Julia juga mengalami kecelakaan yang membuat dia menjadi sekarat. Lalu Areski melemparkan sebuah bom ke mobil Lino dengan tujuan meledakkan mobil tersebut. Dengan cepat Lino bergerak kembali ke tempat kantor Charas dengan kondisi mobil yang setengah terbakar. Saat sudah sampai, Moss dan Jeb dengan cepat memadamkan apinya. Setelah kejadian itu, tim polisi pun menyelidiki peluru yang masih tersangkut di dalam mobil tersebut. Jadi di awal film Areski menembak Charas dan membuat peluru pistolnya tersangkut di mobil tersebut. Inilah yang dapat dijadikan barang bukti jika yang membunuh Charas itu adalah Areski. Maka dari itu Lino harus membawa mobil tersebut ke kantor Charas untuk memberikan bukti kepada para petugas, terutama kepada Moss. Di sisi lain, Areski nampak kabur karena dia sudah menjadi buronan oleh pihak kepolisian. Setelah kejadian itu, Lino resmi dibebaskan dan Moss menyuruhnya untuk tetap menjadi bagian dari tim tersebut. Di sini Moss pun menggantikan posisi Charas sebagai kepala di tahanan tersebut. Dan film pun selesai. Ending yang sangat pikat dengan.